Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari Kelompok 4 akan membahas tentang CPU scheduling dengan anggota kelompok. Yang pertama, Vrieni Hendrik, yang kedua, Calvaria Tempo, dan yang terakhir adalah Giviana Terok. Dengan topik bahasan, yang pertama CPU scheduling, yang kedua CPU and input-output burst cycles, yang ketiga preemptive and non-preemptive scheduling, yang keempat scheduling kriteria, yang kelima scheduling algorithms. Next. Yang keenam, FCFS scheduling atau first come first serve scheduling dengan solve problem. Ada dua, yang solve problem pertama dan solve problem kedua. Yang ke-8 shortest job first atau SJF, dan ada dengan SJF solve problem terdapat dua, yaitu problem 1 dan problem 2. Next. Yang pertama ada CPU scheduling. CPU scheduling atau penjadwalan CPU adalah topik yang sangat penting dalam sistem operasi. Penjadwalan CPU atau dasar dari sistem operasi multiprogram. Dengan mengalihkan CPU di antara proses, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif, memahami dasar-dasarnya dengan benar. Di sini kita akan bahas sedikit tentang sistem pemrosesan tunggal dan multi-sistem prosesor. Yang pertama, dalam sistem prosesor tunggal, hanya satu proses yang dapat berjalan pada satu waktu. Yang lain harus menunggu hingga CPU kosong dan dapat dijadwal ulang. Sehingga ketika satu proses berjalan, kita harus menunggu sampai proses itu selesai dan baru setelah itu proses lain yang menunggu dapat diberikan CPU untuk mengeksekusi diri sendiri. Inilah yang terjadi dalam sistem proses tunggal. Yang kedua, dalam multisistem prosesor, banyak prosesor yang berjalan secara bersamaan pada waktu yang sama. Tujuan dari multiprogramming adalah agar beberapa proses berjalan setiap saat untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Suatu proses dijalankan sampai harus menunggu, biasanya untuk penyelesaian beberapa permintaan input atau output. Next. Yang berikut CPU and input-output burst cycles. Ada dua istilah penting yang harus kita ketahui dan pahami, yaitu CPU burst dan input-output burst. Yang pertama, CPU burst adalah saat proses sedang dieksekusi di CPU, dan yang kedua, input-output burst ketika CPU sedang menunggu input-output untuk eksekusi lebih lanjut. Ketika suatu proses telah memulai eksekusinya, itu berada di bawah status CPU execution, yang berarti menggunakan CPU untuk eksekusi. Jadi, jika dalam keadaan itu, kita menyebutnya keadaan CPU execution. Setelah itu, proses mungkin perlu menunggu operasi input-output selesai untuk melanjutkan eksekusinya. Ketika menunggu operasi input-output selesai, kita katakan bahwa prosesnya dalam input-output wait state. Jadi, ini adalah dua status di mana suatu proses dapat berada di setelah mulai eksekusi sehingga proses selalu bergantian antara dua keadaan eksekusi. Tahapan yang dilalui saat eksekusi, proses dimulai adalah dengan CPU burst yang diikuti oleh input-output burst, yang diikuti oleh burst CPU lain, kemudian burst input-output lainnya, dan seterusnya. Ini adalah tahapan proses data yang dilalui dalam eksekusinya. Pola ini akan berlanjut dan itu akan bergantian antara dua keadaan dari CPU burst dan input-output burst selama eksekusi. Yang berikut, preemptive dan non-preemptive scheduling. Pertama, ada CPU scheduler. Setiap kali CPU menjadi IDLE, sistem operasi harus memilih salah satu proses yang ada dalam antrian yang siap untuk dieksekusi. Proses seleksi dilakukan oleh short-term scheduler.
Scheduler. Penjadwal memiliki proses dari kontrol proses dalam memori yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke proses tersebut. Yang kedua, dispatcher adalah modul yang memberikan kendali pada CPU ke proses yang dipilih oleh penjadwal jangka pendek. Waktu yang diperlukan oleh petugas operator untuk menghentikan satu proses dan memulai proses yang lain dikenal sebagai dispatch latency. Berikut, keputusan CPU scheduling dapat terjadi dalam 4 keadaan berikut. Yang pertama ada ketika suatu proses beralih dari running state ke waiting state. Kedua, ketika proses beralih dari running state ke ready state, misalnya saat terjadi interupsi. Ketiga, ketika suatu proses beralih dari waiting state ke ready state, misalnya pada penyelesaian input-output. Dan yang keempat, ketika sebuah proses berakhir. Kita masuk pada scheduling kriteria. Yang pertama, CPU utilization. Membuat CPU sesibuk mungkin. Secara konseptual, merupakan presentase dari CPU yang digunakan dengan range 0 sampai 100%. Dalam real system, itu harus berkisar 40% untuk sistem dengan loaded system hingga 90% untuk sistem yang banyak digunakan. Kedua, throughput. Jika CPU sibuk menjalankan proses, maka pekerjaan sedang dilakukan. Jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu juga merupakan salah satu ukuran penilaian kerja. Ketiga, turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria penting adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proses tersebut. Merupakan interval dari waktu submission sampai waktu penyelesaian adalah waktu submission. Merupakan jumlah dari periode yang dihabiskan untuk menunggu masuk ke memori, menunggu diri di queue, mengeksekusi pada CPU, dan melakukan operasi input atau output. Yang keempat, waiting time. Dalam algoritma penjadwalan CPU, tidak mempengaruhi jumlah waktu selama proses mengeksekusi, itu hanya mempengaruhi jumlah waktu dalam proses menunggu, merupakan jumlah periode yang dihabiskan menunggu dalam antrian ready. Dan yang kelima, response time. Waktu yang diperlukan untuk memulai merespon, bukan waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan merespon. Waktu penyelesaian umumnya dibatasi oleh kecepatan perangkat output. Dan yang berikut ada first time, first serve scheduling. Yang pertama, algoritma penjadwalan CPU paling sederhana. Kemudian ada proses yang meminta CPU terlebih dahulu, dialokasikan dahulu ke CPU. Kemudian implementasi kebijakan FCFS yang mudah dikelola dengan queue FIFO. Kemudian ketika sebuah proses memasuki antrian ready, PCB-nya terhubung ke bagian tail queue. Yang berikut, saat CPU kosong, ia dialokasikan ke proses di head queue. Dan yang terakhir, proses yang berjalan kemudian dihapus dari queue. Dengan demikian, jika waktu burst CPU prosesnya sangat bervariasi, maka waktu tunggu rata-rata berdasarkan kebijakan FCFS umumnya tidak memiliki minimal dan dapat sangat bervariasi. Setelah CPU telah dialokasikan untuk suatu proses, proses tersebut akan mempertahankan CPU sampai ia melepaskan CPU, baik dengan menghentikan atau dengan meminta input atau output. Algoritma FCFS sangat merepotkan untuk sistem pembagian waktu, di mana penting bagi setiap pengguna untuk mendapatkan bagian dari CPU secara berkala. Akan menjadi bencana untuk membiarkan satu proses menjaga CPU untuk waktu yang Baik, selanjutnya di sini ada first come first serve scheduling dengan solve problem pertama. Di sini terdapat masalah, yaitu di bawah ini merupakan kumpulan 5 proses dengan waktu tiba dan waktu lama eksekusi. Di sini terdapat 5 proses ID, yaitu P1, P2, P3, P4, P5 dengan waktu tiba 46065 dan
waktu lama eksekusi 5, 4, 3, 2, 4. Pertanyaan di sini adalah hitunglah rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu penyelesaiannya jika mengikuti first come, first serve scheduling atau FCFS. Next. Di sini terdapat penyelesaian. Kita pertama harus membuat bagan Gantt. Di sini terdapat bagan Gantt menunjukkan 5 proses yang dimiliki. Bagan Gantt menunjukkan kapan proses tertentu mendapatkan CPU untuk eksekusi dan menyelesaikannya. Di sini terdapat P3 karena waktu tiba P3 adalah yang paling rendah yaitu 0 karena di sini kita harus memakai FCFS, maka P3 yang harus dilayani pertama dengan burst time 3 detik, sehingga di sini terdapat pada bagan chart 0 sampai 3. Kotak yang terlihat arsiran ini adalah waktu IDLE CPU atau merupakan waktu yang tidak dipakai atau menganggur karena tidak ada yang menggunakan CPU. Selanjutnya ada P1, karena P1 di sini ada waktu tiba yang kedua tercepat yaitu 4, sehingga di sini tertulis 4 dengan burst time 5, sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9 untuk waktu penyelesaiannya. Begitu juga dengan selanjutnya. Next. Kita akan menghitung rata-rata waktu, maka kita harus mencari cara untuk menemukan rata-rata waktu tunggu atau waiting time dan rata-rata waktu penyelesaian yaitu reference turnaround time dengan memakai rumus completion time dikurangi dengan arrival time. Kemudian untuk waiting time kita harus memakai rumus turnaround time dikurangi burst time. Di sini terlihat hasil dari reference turnaround time dan reference waiting time. Next. Selanjutnya adalah solve problem kedua dari first come and first serve scheduling, yaitu waktu tiba dan waktu eksekusi dalam 6 proses dengan menggunakan tabel di bawah. Di sini terdapat 6 proses dengan arrival time 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan burst time 3, 2, 1, 4, 5, 2. Pertanyaannya, apakah saat mengikuti algoritma penjadwalan FCFS dan ada satu unit yang terjadi overheat dalam penjadwalan proses, maka tentukan cara efisien untuk algoritma ini. Next. Penyelesaiannya seperti pada solve problem pertama, kita harus membuat Gantt chart. Di sini terdapat lambang yang berbeda. Di sini dituliskan itu sebagai del. Lambang ini adalah unit yang overheat saat penjadwalan proses. Dilihat dalam bagan pada saat P1 datang, ada satu unit yang overheat sehingga menunda eksekusinya, di mana waktu kedatangan dari P1 yang sebenarnya 0 menjadi 1, seperti yang ada di atas ini. Dan selanjutnya setelah P1 melepaskan CPU sebelum P2 melakukan eksekusi, akan terjadi penundaan, sehingga dapat dilihat yang pada dasarnya P2 hanya menjadi yang dari arrival time 1, dia harus menjalankannya pada saat waktu kelima. Dan di sini untuk menentukan efisiensi algoritma, kita harus menghitung nilai-nilai tertentu, di mana di sini terlihat waktu yang tidak berguna atau sia-sia, yaitu useless time or wasted time, di mana di sini rumusnya 6 dikali dengan del, sedangkan 6 dikali 1, maka di sini ada 6 unit yang waktunya terbuang percuma dengan total waktu 23 unit. Useful time adalah dikuranginya wasted time dengan total time, maka hasilnya 17 unit, dan efisiensinya adalah useful time dibahagi total time, maka di sini terlihat 17 dibahagi 23, maka sama dengan 0,7391, dan untuk jadi persen sama dengan 73,91%. Next.
Yang berikut, scheduling algorithms shortest job first atau SJF. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai telah diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Yang pertama, algoritma ini mengasosiasikan dengan setiap proses lamanya proses CPU burst berikutnya. Kedua, ketika CPU tersedia, itu ditugaskan ke proses yang memiliki CPU burst terkecil berikutnya. Yang ketiga, jika CPU burst berikutnya dari dua proses adalah sama, penjadwalan FCFS digunakan untuk memutuskan ikatan. Dan hal penting yang perlu kita ketahui bahwa algoritma shortest job first dapat berupa preemptif atau non-preemptif. Istilah yang tepat untuk metode penjadwalan ini adalah shortest next CPU burst algorithm, karena penjadwalan bergantung pada panjang CPU burst berikutnya dari suatu proses, bukan total panjangnya. Pertama, non-preemptive shortest job first. Dalam penjadwalan non-preemptif, setelah siklus CPU dialokasikan untuk diproses, proses menahannya sampai mencapai status tunggu atau dihentikan. Non-preemptif atau tidak dapat diinterrupt, pemilihan proses adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Non-preemptive menggunakan konsep yang pertama ada FIFO, first in first out, atau FSC-FS, first come first serve. Yang kedua SJF, shortest job first. Yang ketiga HRN, highest ratio next. Jika ada proses P1 datang pada saat P0 sedang berjalan, lalu akan dilihat CPU burst P1 apabila non-preemptif akan tetap menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya. Yang berikut ada preemptive shortest job first. Preemptif atau dapat diinterupsi, proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu sisa eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama shortest remaining time first. Preemptif menggunakan konsep pertama RR round robin, kedua SRF shortest remaining first, ketiga PS priority scheduling, yang keempat GS guaranteed scheduling, yang kelima MFQ multiple feedback queues. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, lalu akan dilihat CPU burst P1 apabila preemptif jika CPU burst pertama lebih kecil dari sisa waktu yang dibutuhkan oleh P0, maka CPU ganti dialokasikan untuk P1. Berikut merupakan contoh non-preemptif dari SJF. Di bawah ini merupakan proses dengan panjang CPU burst yang diberikan dalam milidetik, yaitu ada proses ID P1, P2, P3, P4 dengan burst time 6873. Memiliki Gantt chart sebagai berikut, dan waktu tunggu rata-rata untuk panjang CPU burst tersebut adalah sebagai berikut dengan rata-rata 7 milisecond. Berikut. Yang berikut adalah contoh dari preemptif dari SJF yang memiliki 4 proses dengan panjang CPU burst yang diberikan dalam milidetik dan proses tiba di antrian siap pada waktu yang ditunjukkan. Berikut ada proses ID P1, P2, P3, P4, arrival time 0123, dan burst time 8495. Dan untuk Gantt chart adalah sebagai berikut, dan waktu tunggu rata-rata untuk panjang CPU burst adalah sebagai berikut dan dengan rata-rata 6,5 milisecond.
Selanjutnya kita masuk pada solve problem pertama untuk shortest job first scheduling dengan metode non-preemptive. Di sini kita bisa lihat ada proses P1 sampai P5 dengan ada burst time dan arrival time. Kemudian untuk solusi kita akan mencari waktu rata-rata dari proses ini. Langkah pertama, pada waktu sama dengan 0, P4 tiba dan mulai eksekusi. Pada waktu sama dengan 1, proses P3 tiba. Namun P4 masih membutuhkan 2 unit eksekusi untuk diselesaikan. Ini akan melanjutkan eksekusi. Pada waktu sama dengan 2, proses P1 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P4 akan melanjutkan eksekusi. Pada waktu sama dengan 3, proses P4 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3 dan P1 dibandingkan. Proses P1 dijalankan karena waktu burstnya lebih sedikit dibandingkan dengan P3. Pada waktu sama dengan 4, proses P5 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P1 akan melanjutkan eksekusi. Kemudian pada waktu sama dengan 5, proses P2 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P1 akan melanjutkan eksekusi. Pada waktu sama dengan 9, proses P1 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3, P5, dan P2 dibandingkan. Proses P2 dijalankan karena waktu burstnya paling rendah. Pada waktu sama dengan 10, P2 sedang mengeksekusi dan P3 dan P5 berada dalam antrian menunggu. Pada waktu sama dengan 11, proses P2 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3 dan P5 dibandingkan. Proses P5 dijalankan karena waktu burstnya lebih rendah. Pada waktu sama dengan 15, proses P5 akan menyelesaikan eksekusinya. Pada waktu sama dengan 23, proses P3 akan menyelesaikan eksekusinya sehingga untuk hasil terakhir P4 sama dengan 0, P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 4, P5 sama dengan 7, P3 sama dengan 14. Dan untuk rata-rata, untuk waiting time atau waktu tunggu rata-rata adalah 5,2. Kita masuk pada problem yang kedua. Dengan soal yang sama, kita menggunakan metode preemptive. Untuk solusi, pada waktu sama dengan 0, P4 tiba dan memulai eksekusi. Pada waktu sama dengan 1, proses P3 tiba, namun P4 memiliki waktu burst yang lebih singkat. Ini akan melanjutkan eksekusi. Pada waktu 2, proses P1 tiba dengan waktu burst sama dengan 6. Waktu burst lebih dari P4. Oleh karena itu, P4 akan melanjutkan eksekusi. Pada waktu sama dengan 3, proses P4 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3 dan P1 dibandingkan. Proses P1 dijalankan karena waktu burstnya lebih rendah. Pada saat sama dengan 4, proses P5 akan tiba. Waktu burst P3, P5, dan P3 dan P1 dibandingkan. Proses P5 dijalankan karena waktu burstnya paling rendah. Proses P1 didahulukan. Pada waktu sama dengan 5, proses P2 akan tiba. Waktu burst P1, P2, P3, dan P5 dibandingkan. Proses P2 dijalankan karena waktu burstnya paling sedikit. Proses 5 didahulukan. Dan akan berlangsung sama seperti non-preemptive. Dan untuk rata-rata yang didapat adalah 4,6. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.